Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suara Genta, Gemakan Firman Tuhan kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang hidup dalam kasih Allah, yang akan kita renungkan bersama dalam Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini Paulus menyinggung tentang orang-orang mati. Mati atau kematian pasti cepat atau lambat akan terjadi di dalam setiap kehidupan manusia. Dan kematian merupakan tempat bagi setiap orang percaya sebelum mereka dibangkitkan. Jika kita melihat di dalam teks ini disebut dengan dihidupkan bersama dengan Allah. Hal ini sama halnya dengan gambaran jika orang sakit membutuhkan dokter atau obat, demikian juga dengan orang mati pasti membutuhkan juru selamat. Yang artinya fakta yang harus disadari bahwa manusia membutuhkan juru selamat adalah bahwa Allah mencipta manusia dan seisinya. Fakta yang harus disadari adalah bahwa kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Fakta yang harus disadari bahwa manusia tidak dapat menebus dosanya. Dan fakta yang harus disadari bahwa manusia membutuhkan juru selamat adalah bahwa setelah kematian Tuhan sediakan kehidupan. Apa artinya? Dalam teks ini Paulus ingin menyampaikan agar setiap penerima dan pembacanya sadar bahwa keselamatan di dalam Kristus itu tidak terjadi bukan karena mereka telah melakukan sunat jasmani, tetapi hal itu terjadi oleh karena inisiatif atau keinginan Allah sendiri kepada pribadi-pribadi yang Allah kasihi. Menjadi perenungan kita bersama adalah sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah. Mari, jangan lukai penebusan yang telah Allah berikan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan teruslah hidup dalam kasih-Nya, karena di dalamnya kehidupan, pengampunan, dan kemenangan atas dosa telah diberikannya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga yang mulia, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pagi hari ini biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam diri kami. Sebab oleh karena naungan kasih setia Allah, kami pada hari ini dapat kembali merenungkan dan mengingat akan penebusan yang telah Yesus Kristus berikan secara cuma-cuma kepada kami. Kuduskanlah kami dan ampunilah kami Tuhan, apabila seringkali kami melukai hati Tuhan, apabila seringkali kami tidak menjaga pengasihan yang telah Allah berikan. Biarlah pada hari ini kami semakin disadarkan, biarlah pada hari ini kami semakin diteguhkan bahwa kami harus hidup sesuai dan dalam kasih Allah.
Terpujilah Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk setiap aktivitas pekerjaan kami, untuk setiap aktivitas studi kami, ujian kami, dan semua yang kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati, berkat dan penyertaan Tuhan dapat dan selalu kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus